Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi ya sama aku Gita, ibu rumah tangga dengan satu orang anak di YouTube channelnya Gita Friendly Diary. Aku mau share lagi ya teman-teman aktivitasnya. Kali ini aku tuh mau beraktivitas di pagi hari nih teman-teman, di hari Sabtu ya. Jadi ini aku kebetulan kan lagi dapat kedatangan bulanan ya. Jadi aku bangunnya tuh agak lebih siang ya dari biasanya. Nah ini sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 6 kurang. Aku mau beraktivitas aja untuk ngebersihin teras ya teman-teman. Terasnya kebetulan lumayan agak kotor, jadi di sini mau aku sapu sama pel. Dan ini pagi-pagi ini tuh anak aku belum bangun ya teman-teman. Dia bangunnya tuh agak siang pas hari Sabtu kemarin. Jadi ya agak lebih leluasa ya aku beraktivitasnya. Ini kotorannya tuh banyak kayak daun-daun gitu sama pasir tanah gitu. Jadi pot-pot aku tuh sekarang udah berantakan banget. Jadi para anak kucing itu suka main di situ, terus habis itu ngenumpain tanah. Nah tuh nampak ya Pak suami tuh lagi ngambil piring kecil habis ngasih makanan anak kucing ya. Jadi ini anak kucingnya tuh nggak kelihatan ya lagi dikandangin. Jadi abis makan dikandangin gitu. Nanti abis aku ngepel-ngepel tuh baru dikeluarin. Aku nih dubbingnya di hari Sabtu malam ya. Jadi malam minggu nih aku dubbingnya teman-teman. Jadi ini aktivitasnya di Sabtu pagi. Terus kemudian malam minggunya aku dubbing. Karena kebetulan hari minggunya tuh aku mau belanja. Jadi setelah aku dubbing tuh aku pengennya langsung di-upload gitu loh teman-teman. Jadi mau hapus dari handphone, jadi memori tuh biar nggak penuh. Kalau kalian lagi pada ngapain nih sambil nonton videonya, sambil beraktivitas juga kah atau sudah rebahan? Aku temenin aja ya dari sini aktivitasnya. Semoga berjalan lancar ya sesuai diinginkan. Amin. Dan makasih ya sudah mau ngeklik videoku. Nah nih Pak suami tuh baru sadar ya, katanya lah ini udah di record ya. Makanya dia langsung minggir. Nah ini aku sudah di tahap ngepel ya teman-teman. Ini aku ngepelnya tuh pot-potnya nggak aku pinggir-pinggirin karena aku tuh kayak riwah banget ya. Di area pot itu banyak banget batu-batu, pasir, tanah, Masya Allah. Dan kelihatannya tembok aku yang sebelah sana tuh kayak sudah ditumbuhin lumut. Jadi banyak air gitu ya, kalau misalkan hujan itu kan jatuhnya kan ke sana nih. Jadi kayak lumut itu bertumbuh-tumbuh gitu loh teman-teman. Ya insya Allah nanti kalau pas mau menuju lebaran tuh pengen aku cat lagi ya. Nah ini sudah sampai ke tahap ini. Nah itu nampak ya anak kucingnya tuh di dalam kandang. Jadi kemarin tuh Sabtu kemarin kan tanggal 22 ya, 22 Februari itu pas suami ulang tahun teman-teman. Tapi aku nggak ngerayain gimana-gimana sih, cuman ngucapin selamat ulang tahun sama doa-doa aja ya yang terbaik buat Pak suami. Dan kebetulan besoknya di tanggal 23 Februari aku yang ulang tahun teman-teman. Jadi aku sama Pak suami itu ulang tahunnya cuma beda sehari ya. Tapi tahunnya beda ya teman-teman. Oke, ini lanjut aja ya. Jadi aku udah selesai ngepel, jadi alhamdulillah ya teras sudah bersih. Lanjut aja ke area dapur. Ini ada sedikit cucian ya di wastafel yang belum aku cuci. Jadi di sini aku mau nyuci dulu ya untuk area wastafel. Oh ya teman-teman nih, biar aku makin semangat bikin videonya. Teman-teman bisa ya untuk like, komen, kemudian di share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di subscribe yang belum subscribe, sama ditekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan ya jika aku ada upload video baru. Terima kasih ya. Dan itu nggak berasa banget ya, kurang lebih ya seminggu lagi ya teman-teman kita mau menjalankan ibadah puasa ya, khususnya umat muslim ya teman-teman. Alhamdulillah ya, semoga kita dipertemukan kembali ya sama Ramadan tahun ini, terus Lebaran tahun ini gitu ya. Semoga diberi kesehatan supaya menjalankan ibadah puasanya tuh lebih khusyuk, lebih lancar gitu ya teman-teman. Kalau sakit kan kayaknya kurang afdol ya. Kalau misalkan kita sehat kan lebih fit gitu ya. Karena kan kalau puasa ini kan apalagi kalau sudah berumah tangga ya banyak banget yang dikerjakan ya teman-teman puasaan itu. Apalagi ngatur emosi ya, kalau anak ini rewel ya, cerewet segala macem ya, Masya Allah. Emosi itu mesti diatur teman-teman. Yang dulunya pas kita belum punya anak itu kayaknya kan kita cuma ngatur emosi kita ya, nahan haus, lapar. Nah pas sudah punya anak ini kita harus ngatur emosi lagi nih teman-teman supaya nggak marah-marah.
Nah tuh anak aku tuh kan aku lagi dubbing di deketnya anak aku ya. Jadi dia tuh dengerin aku dubbing, terus aku bilang tadi kan emosi tentang anak ya. Dia tuh ketawa teman-teman. Nah ini alhamdulillah udah selesai untuk urusan cuci-cuci. Jangan lupa juga ya untuk dibilas sinknya supaya ya sedikit bersih aja ya teman-teman, supaya nggak kotor. Kadang itu kalau misalkan di wastafel numpuk itu kadang suka ini kenapa wastafelnya tuh nggak luas gitu ya, atau mungkin kenapa dulu nggak punya wastafel tuh dua, jadi ya satu bagian nyuci, satunya lagi bagian numpuk. Akhirnya jatuh-jatuhnya nggak bersyukur ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kalau kita punya keinginan diucapin aja ya, mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki bisa di makeover gitu ya untuk wastafel. Yang sekarang kita nikmatin aja dulu ya teman-teman. Nah ini udah selesai aku nyuci bilas untuk sinknya, jadi alhamdulillah ya sudah bersih kembali, meskipun nanti bakal dipakai lagi ya teman-teman. Gak mungkin ya kalau misalkan satu hari kita cuma pakai wastafel sekali ya. Jangan lupa dilap-lap juga biar area wastafel ini kering ya, nggak basah. Nah ini aku bingung ya mau ngobrol apa lagi ya teman-teman. Untuk perdabingan ini selalu bingung akhir-akhir ini. Nah ini aku taruh sini aja lapnya ya teman-teman. Oke lanjut ya ke area sini. Jadi kan nasi aku kebetulan sudah habis. Kemudian ini aku angkat ya dalamnya. Lalu aku lap-lap aja sekitar magicom ini ya. Ini magicom atau rice cooker ya teman-teman. Bedanya magicom sama rice cooker tuh apa ya? Jadi ini aku lap-lapin aja biar bersih aja area sini. Kemudian aku lap juga di lempengan yang ini. Nah ini tuh ada beberapa magicom yang kayaknya bisa dilepas ya, jadi bisa dicuci. Cuman ini tuh aku cari caranya supaya ngelepas, tapi kayaknya kok nggak bisa ya. Jadi ya udah deh, aku nggak usah ngelepas ya teman-teman, daripada aku nanti ngerusak yang ada PR lagi ya. Jadi ya udah sebisanya aja aku lap-lapin. Ini pakai tisu basah aja, nanti terakhir aku lap lagi sama tisu kering. Oh ya nih aku mau ngingetin nih, untuk diskon PLN yang 50% itu bulan ini berakhir loh teman-teman. Akhir Februari ya berakhir, jadi ini juga ngingetin untuk diriku sendiri ya, kalau nanti harus beli lagi ya PLN-nya, karena lumayan sih teman-teman. Kemarin aku ngisi bulan Januari itu bisa sampai sekitar Maret Aprilan gitu loh teman-teman. Bisa dipakai sampai Maret April. Jadi nanti kalau misalkan aku beli lagi Februari bisa sampai Mei Juni kali ya. Oke, ini aku udah selesai untuk ngelap yang magicom aku. Kemudian di sini tuh aku tuh kan belum sarapan ya sama Pak suami. Kebetulan nasi juga tinggal sedikit. Mau bikin nasi goreng juga nggak bisa ya, paling cuman setengah piring mungkin jadinya. Akhirnya di sini kan aku punya spaghetti instan, jadi aku mau bikin. Aku punya dua rasa, karena bingung mau bikin yang mana. Akhirnya di sini aku mau tanya pendapatnya Pak suami ya, dia kepingin yang rasa apa, karena aku kalau bikin dua-duanya takut nggak habis, jadi bikin satu aja, makanya nanti berdua. Dan Pak suami bilang awalnya terserah, terus aku bilang beneran terserah. Akhirnya dia bilang ya udah pakai yang apa ini, spaghetti yang bomboloni sih. Apa sih nama satu lagi tuh yang rasa bolognese teman-teman, ya Allah. Dan ini tuh jadi nih sebelum aku bikin spagettinya aku sudah masak nasi ya teman-teman, karena jaga-jaga ya, siapa tahu nanti mau makan nasi, dan terutama anak aku ya, untuk sarapannya anak aku juga. Nah ini tuh pertama kalinya aku bikin spaghetti instan teman-teman, jadi belum pernah. Jadi abis gitu aku kan pelajari dulu ya cara-caranya, takut salah gitu kan. Nah ini aku siapin dulu ya untuk pancinya, aku pakai panci kaca aja. Tempo hari ada nanya ya, panci kacanya ini apa tahan panas? Insya Allah tahan panas teman-teman. Sampai hari ini sih nggak ada masalah ya, mudah-mudahan nggak ada masalah selamanya ya, kecuali kalau misalnya terjatuh mungkin ya pecah ya teman-teman. Oke, sebelumnya aku tadinya udah marinasi ayam ya, aku punya ayam village, jadi aku marinasi, terus kemudian aku masak ya 2 potong. Jadi nanti rencananya mau aku buat topping ya di spagettinya. Tadi awalnya tuh aku mau bikin nasi goreng teman-teman, terus kemudian pakai topping ayam. Kemudian ternyata nasinya tuh tinggal dikit banget, jadi nggak mungkin ya aku bikin nasi goreng. Aku mau nunggu pakai nasi yang bakal mateng, kayaknya kelamaan, jadi aku bikin
di spaghetti aja ya teman-teman. Nah ini di dalamnya tuh ada kayak sosis, jadi sosisnya itu direbus bareng spagettinya teman-teman. Terus kemudian ada bumbu pastanya sama bubuk putih, aku nggak tahu deh bubuk putih itu kayak bubuk cabe atau bubuk apa gitu ya, kaldu mungkin ya. Itu pakai air panas dicairin kemudian dicampur sama spagettinya nanti pas udah ditaruh di piring ya. Nah ini oke, spagettinya sudah masuk ya ke dalam panci kacanya. Jadi tunggu mendidih dulu ya untuk airnya, baru dimasukin spagettinya. Sebetulnya sih aku nggak perlu ngajarin ya, kalian udah pasti tahu ya teman-teman. Ini sih udah umum banget ya bikin spaghetti. Pokoknya sekarang ini tuh menjelang puasa ini pasti di pikirannya emak-emak itu menu ya. Persiapan menu untuk buka puasa, sahur gitu kan, banyak banget nih pokoknya di dalam otak ini ya teman-teman yang mau kita lakukan. Aku aja sekarang juga mikir nih besok ke pasar nih belanja apa gitu kan. Aku mau nulis, paling nanti aku mau ngelis aja sih apa aja yang mau aku belanjain gitu ya buat besok. Oke, ini aku udah selesai, udah mateng aja ya pas spagettinya. Tadi aku pindah tungku ya teman-teman karena biar cepet mateng. Setelah dipindah di sini spaghetti sama sosisnya, ini aku tambahin sama pastanya, pasta but. Ini aku cobain ya, ini pedes apa enggak? Karena takutnya pedes. Terus kemudian ini ternyata enggak pedes ya teman-teman. Nah setelah dimasukin ke dalam sini kemudian dicampur sama bubuk itu tadi ya. Bubuknya tuh sebelumnya tuh dilarutkan dulu sama air panas. Kemudian ini aku aduk sudah spagettinya, lalu dicampur sama ayamnya. Nah ini maksudnya tuh aku mau pakai ayamnya tuh ditata dengan estetik gitu. Ternyata amburadul ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini tuh enak banget ya teman-teman. Alhamdulillah ini kita makan berdua, tapi nggak aku videokan ya. Nah ini aku udah selesai aja untuk makan spaghetti. Setelah rebahan sebentar aku lanjut cuci piring, cuci baju teman-teman. Kebetulan mesin cuci aku tuh kan masih rusak ya, belum diperbaiki. Jadi aku pakai cuci manual aja. Ini alhamdulillahnya sih cucian aku di hari Sabtu kemarin tuh nggak banyak ya, karena sebelumnya tuh udah dicuci. Jadi di hari Sabtu ini nggak banyak, jadi nggak terlalu capek juga ya. Jadi sebelumnya nih kita bilas-bilas dulu sama air bersih untuk menghilangkan ini ya, najis-najis ya. Kemudian baru dicampur sama air sabun ya teman-teman. Jadi nggak langsung air sabun. Oke teman-teman, sepertinya juga mau selesai ya videonya. Aktivitas aku sampai di sini aja ya, aku share-nya dari aku beberes teras sampai aku ngejemurin baju nantinya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur hari-hari kalian. Jika nggak bermanfaat, semoga ini aja ya, bisa menghibur aja ya teman-teman. Kalau ada nggak baiknya, dijadikan pembelajaran aja. Mohon maaf kalau selama di video ini ada perkataan, perilaku yang kurang sopan. Mohon dimaafkan karena kan aku cuma manusia biasa aja ya teman-teman. Dan semoga kita bisa ketemu lagi ya di next video. Jadi ini aku nyucinya tuh di sini, jemurnya juga di sini teman-teman. Jadi alhamdulillah sih kering. Jadi kan di atasnya, di plafonnya itu kan masih ada space untuk sinar matahari masuk ya, ada cahaya masuk. Terus kemudian dibantu sama AC, jadi cepet keringnya baju-baju aku di sini teman-teman. Jadi nggak perlu nyemurin di teras. Nah ini nggak terlalu banyak juga sih cucian aku ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi nggak terlalu capek juga. Sebetulnya sih awal-awal berat ya, karena kan biasanya mesin cuci, tapi makin kesini semakin menyenangkan aja sih nyuci pakai manual. Ada kalanya Pak suami bantu ya, jadi misalkan Pak suami yang nyuci, ada kalanya aku yang nyuci gitu ya teman-teman. Jadi tidak memberatkan ya untuk nyuci manual. Tapi nanti kalau ada rezeki, ada kesempatan mau dibenerin sih mesin cuci. Tempo hari udah dibenerin Pak suami, tapi kayak gini lagi, error lagi. Ya udah mungkin harus yang ahlinya ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu ya. Akhir kata wassalamualaikum, dadah.